Kita bangun di pagi hari dan akan berjalan kemana Tuhan mengarahkan kaki kita. Namun, sebelum kita menjalani hari ini, untuk memastikan jalan Tuhan, mari kita merenungkan firman-Nya terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan harian HKBP Sutoyo, Jumat 16 April 2021, tertulis di Habakuk 2 ayat 4, demikian dikatakan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ida mana teal do ibana dang tigor rohana di bagasan. Ala yang go halak partigori mangulu do di bagasan ni parsihotna marhapor seaon. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini menjelaskan orang benar atau orang tidak benar itu terlihat dari pola hidupnya sehari-hari. Orang yang tidak lurus hatinya dicirikan dengan membusungkan dadanya dengan kesombongan. Biasanya manusia seperti ini adalah manusia yang selalu menang sendiri. Manusia yang merasa hebat dan harus dihargai. Manusia yang memaksakan kehendaknya sendiri. Manusia yang tidak mau peduli dengan orang lain, yang mengandalkan perbuatannya. Yang penting bagi dirinya, hanya dirinya yang harus dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Sementara orang benar selalu hidup dengan iman percayanya. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dia selalu berserah dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan hidupnya. Dia selalu tunduk dan takut akan Tuhan. Bahkan manusia seperti ini adalah manusia yang mampu setiap saat bersyukur dan memuji Tuhan. Orang benar adalah orang yang selalu mementingkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadinya. Orang benar pasti berjalan dalam kebenaran. Namun pertanyaan yang sering sekali timbul dalam hati kita ketika melihat hal-hal yang buruk terjadi dan menimpa kepada hidup orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan hal ini terjadi dan tidak segera bertindak untuk menunjukkan pembelaannya? Inilah juga yang mengganjal di hati Habakuk. Saat melihat ketidakadilan terjadi di bangsanya, bagaimana orang yang jahat begitu leluasa menindas dan memperdaya orang-orang benar, yang kuat menekan mereka yang lemah. Lalu dia berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindas, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Dia tanyakan itu di teks sebelumnya di Habakuk 1 ayat 2 sampai ayat 3. Saudara-saudara, meskipun ada kesan ketidakpercayaan pada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Habakuk, sesungguhnya kisah Nabi Habakuk memberikan pelajaran yang sangat baik tentang hidup beriman kepada Tuhan. Penuturan Habakuk kepada Tuhan adalah contoh yang baik bagi orang beriman itu bagaimana sikapnya di dalam berdoa. Doa orang yang beriman tidak hanya berisikan pengaduan, berisikan pujian, bukan hanya pertanyaan, melainkan juga mempercayakan doanya kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan iman selalu dibarengi dengan penantian-penantian iman. Inilah yang nampak dalam perikop bagian yang kedua, pasal yang kedua yang menjadi renungan hari ini. Nabi Habakuk mau tetap setia menantikan jawaban Tuhan atas pengaduannya. Habakuk meyakini karya tindak lanjut Tuhan akan berlangsung pada waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan akan Yehuda akan segera nyata dan tidak berlambat-lambat. Saudara-saudara, iman tidak berarti percaya tanpa kekhawatiran. Tetapi iman itu lahir dari pergumulan-pergumulan ketika kita mengalami banyak kekhawatiran. Iman yang sesungguhnya berasal dari proses kehidupan yang nyata, dari kekhawatiran, dari ketakutan yang nyata. Tapi lalu lahirlah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Di situasi pandemi COVID-19 ini bisa memunculkan berbagai kekhawatiran dalam kehidupan kita ini.
Kita jadi lebih khawatir tentang kesehatan kita, kehidupan ekonomi kita, khawatir akan pendidikan anak-anak kita. Kita juga menjadi khawatir bagaimana hidup keagamaan kita, sebab sampai kapan kita harus beribadah secara virtual yang kita selalu lakukan setiap minggunya. Ada banyak hal dalam kehidupan kita sekarang yang bisa membuat kita sulit untuk tersenyum. Akan tetapi saudara, ingatlah, rasa khawatir yang berlebihan tidak akan ada gunanya selain membuat hidup kita menjadi suram. Jangan biarkan kekhawatiran itu merampas senyum Anda dan sukacita kita. Dan jangan pula mengandalkan kekuatan, kekayaan, kepintaran yang kita miliki, karena semua itu memiliki batasannya sendiri. Mari mengandalkan Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti menolong kita pada waktunya, waktu yang paling tepat di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami tetap percaya kepadamu apapun yang terjadi. Kami yakin Engkau pegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kami. Oleh karena itu, teguhkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu dalam segala situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman hari ini. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.